Hello, welcome back to my channel. Weekend Villalba di sini. Sore ini aku akan membahas tentang keluarga yang broken home, keluarga yang divorce. Ya mungkin di antara kalian yang ibu dan bapaknya bercerai. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu dan klik tombol loncengnya dan di-share. Maraknya kawin cerai untuk masyarakat sipil, pastinya yang dikorbankan adalah sang anak. Yang saya tahu di sekeliling saya, yang dikorbankan adalah anak. Dan sampai antara mantan istri dan mantan suami sampai tidak memperbolehkan memperlihatkan anaknya. Even itu mendapatkan izin dari majelis kehakiman. Bedanya kawin cerai di Indonesia atau di mereka sangat patuh hukum. Kalau misalnya ada pembagian waktu untuk mengasuh anak, mereka benar-benar dipatuhin. Tetapi yang aku tahu di Indonesia itu terkadang mereka sampai tidak diperbolehkan membesuk anaknya atau tidak sama sekali tidak bisa melihat anaknya. Itu yang menjadi polemik di Indonesia. Tapi kalau di sini setiap perceraian itu hak anak adalah menjadi tanggung jawab mereka berdua antara ibu dan bapak. Hak asuh anak jatuh ke ibunya. Pihak mantan suami diperbolehkan untuk bertemu anak di weekend, berarti dan minggu, hari Sabtu dan Minggu mereka mengizinkan ayahnya datang untuk menjemput sang anak, untuk spend time together sampai hari Senin pagi dikembalikan lagi ke rumah ibunya. Itu yang saya tahu. Kalau di sini ya, di Australia sini maupun di Europe atau di mana aja memang begitu gitu loh. Tetapi yang saya tahu di Indonesia atau tetangga saya sendiri, kebanyakan kawin cerai anaknya itu dibebankan kepada ibunya. Terkadang seorang mantan suaminya tidak nafkahi anaknya sama sekali dan tidak membesuk anaknya sama sekali. Mungkin ketemu anaknya setahun sekali, mungkin bisa jadi itu. Dan itu terjadi di lingkungan tetangga saya. Dan kemudian ada lagi kawin cerai, hak asuh anak diberikan kepada ibunya, tetapi anak ini didokterin sampai tidak mau melihat. Even bapak visit, dia memberikan bekal, makanan, baju, dia tidak mau menerima, meronta-ronta. Dan habis pikir kenapa anak ini bertingkah seperti itu. Dan saya lihat kalau mereka marah-marah, ternyata mereka anak itu memang udah disuntik kata-kata yang kurang mengenangkan tentang ayahnya, tentang bapaknya begitu. Itu hal yang sangat tidak bagus untuk perkembangan sang buah hati. Dan adapun kawin cerai yang hak asuhnya dijatuhkan kepada ayahnya, kita harus juga memberi wejangan ke anak tersebut, jangan sampai membenci. Bagaimanapun kita harus mengedukasi sang buah hati supaya tidak ada kebencian, atau jangan pernah menceritakan kejelekan ibunya terhadap sang buah hati. Apalagi kalian yang udah dewasa, udah besar, dan berikanlah waktu, peluang untuk membagi waktu antara ibu dan bapak. Misalnya misal hak asuh jatuh sama ayahnya, tidak menutup kemungkinan pembagian waktu antara ibu dan anak. Kalian udah besar, udah dewasa, udah tahu yang mana yang benar, ada yang tahu bagaimana menghormati orang tua. Misalnya orang tua kalian sangat super sibuk atau bagaimanapun, telepon nggak diangkat, WhatsApp
WhatsApp nggak dibalas, jangan pernah statement di media sosial. Itu sangat-sangat tidak bagus, tidak sepantasnya harus dilakukan seperti itu. Orang menulis komen di Instagram ibunya karena telepon nggak dijawab, WhatsApp juga pun nggak dijawab. Menurut aku itu sangat tidak pantas sama sekali, karena sebagai orang Jawa, ya, unggah-ungguh itu kita tuh harus punya unggah-ungguh, ya. Apalagi di bulan yang penuh ampunan atau di hari raya Idul Fitri, seharusnya sang anak setelah menjalankan sholat Idul Fitri, setelah sungkem kepada orang tua, langsung pergi sungkem kepada ibu kandungnya. Nggak perlu minta izin, nggak perlu SMS, nggak perlu WhatsApp, itu nggak perlu menurut aku ya. Langsung aja ke rumahnya. Nggak mungkin nggak dibukain, pasti dibukain kan. Apalagi ibunya udah memberikan pintu rumah selalu terbuka untuk anak-anak Mimi. Untuk sang anak harus peka. Bagaimana supaya ibunya itu, pasti ibu akan membuka pintunya. Aku sebagai orang tua pasti itu sangat luar biasa, sangat bahagia dengan adanya buah hatinya datang untuk sungkem di hari raya Idul Fitri. Bedanya orang Indonesia dengan orang Western itu, kalau bercerai itu begitu. Kalau orang bule punya anaknya itu dididik bareng-bareng. Jadi ada waktu-waktu tertentu, misalnya hari Senin sampai Jumat itu ibunya, dari Sabtu dan Minggu itu bagian bapaknya. Dan saya tidak habis pikir, anaknya itu juga tidak rewel, walaupun dia umur berapa bulan juga nggak rewel. Saya sangat terharu di situ. Oh my God, I can't believe that you make it. Dia ganti popoknya, dimandiin, benar-benar itu yang tidak dilakukan oleh orang Indonesia menurut aku. Saya tidak nemuin selama saya besar, untuk misalnya seorang ayah merawat anaknya, kebagian merawat anaknya 2 hari gitu ya, umur 1 tahun sama umur 2 tahun. Itu even di tetangga saya belum lihat. Mungkin anak tersebut sama ibunya, selalu sama ibunya, kalau enggak sama neneknya. Dan sang ayah merantau atau enggak, walau even itu enggak jauh, enggak merantau, tapi mereka enggak akan ngerawat hal-hal yang dilakukan seperti orang yang di sini sepertinya gitu. Lesnya setahun sekali visit, kalau nggak telepon gitu. Itu yang saya tahu loh. Kalau di kampung-kampung begitu. Kalau di Australia atau di Europe itu sangat beda sama sekali. Jadi sang ayahnya itu merawat anaknya, mendapat waktu untuk spend berdua dengan anaknya itu hari Sabtu dan Minggu biasanya begitu. Dan mereka melakukan dari sekecil apapun, ganti popok, mandiin, nidurin, bikinin susu, seperti ibu-ibu biasa yang dilakukan kepada anaknya. Itu yang saya salutkan untuk pria-pria Western. Itu luar biasa. Jadi intinya, orang tua kalian bercerai, jadi kalian harus pintar-pintar membagi waktu. Misal kalian ikut sang ayah, jadi kan selalu waktu kalian kan full sama ayah kan, jadi peluangkan waktu untuk bunda. Itu sangat luar biasa. Itu akan memberikan energi yang positif. Jadi berbicara, pergi shopping together kan, ya, atau pergi kemana, jalan-jalan. Jadi anak dan ibu atau anak dan ayah itu menjadi terbuka. Jadi nggak ada rasa kebencian atau dendam, nggak ada. Supaya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu.
supaya hubungan keluarga itu tetap harmonis, even kalian tidak tinggal bareng sama kedua orang tua kalian gitu. Begitupun dengan aku kan juga broken home juga, tapi ibu saya itu meninggal. My father married again. Dari situ juga aku ngerasain bagaimana sih. Dari situ saya juga ngerasain juga keluarga baru harus adaptasi, harus harus berpikiran yang positif. Even mungkin bapak saya dulunya mungkin agak nakal, atau ibu saya itu tidak pernah berbicara tentang kejelekan bapak saya di depan saya. Jadi itu yang saya salutkan kepada ibu saya, yang banggakan ya, yang saya banggakan, karena even she have a very hard life, she never say bad about my father in front of me. That's I'm so happy. I'm happy about my mom. I don't want to talk about my mom. If I'm talk about my mom, that's it's make me no. I don't want to cry. Oke. Ya Allah, berikan pengampunan kepada ibuku ya Allah, dan almarhum adikku. Ya, saya nggak mau nangis di sini ya. Saya nggak mau nangis. Tadi kalian udah besar, jadi pandai-pandailah membagi waktu antara spend time untuk ayah dan bunda kalian. Jadi bagaimanapun itu ibu dan bapak kandung kalian, jadi jangan sampai ada dendam atau selalu ada perpikiran yang negatif kepada orang tua kalian, apalagi kalian mempunyai seperti anak diva atau mempunyai anak seorang pejabat yang tingkah lakunya itu selalu disorot oleh netizen sama media atau wartawan gitu. Jadinya itu sangat bijaksana menurut aku. Oke guys, kurasa itu penjelasan dari aku. Semoga berkenan di hati kalian. Jangan lupa di subscribe, di like. Oke, baiklah ya. Selamat sore. Bye.